dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, seperti tadi disampaikan, prakerin ini tidak teman-teman tidak ada kelas yang setiap minggu harus masuk itu tidak ada. Tapi teman-teman nanti akan diberi tugas dan nanti akan tugas itu di dan pas eh, apa namanya inisiatif dan dorongan dari teman-teman ya. Dosen itu mungkin tidak akan mendorong atau tidak akan memaksa seperti apa. Jadi kami harapkan teman-teman semua bisa inisiatif untuk bisa mengerjakan progres setiap minggu, melaporkan pada dosen pembimbingan tiap minggu ya terkait dengan apa namanya proyek yang akan dilakukan gitu. Nah, berhubung itu teman-teman sudah melihat di Simaster ya bahwa dosen-dosennya seperti yang ada di Simaster, tapi nanti untuk realnya itu teman-teman akan dibimbing oleh beberapa dosen IDN ya seperti biasa ada saya, Bu Ike dan Bu Fatimah, tapi nanti juga ada dosen-dosen praktisi yang mana harapannya nanti akan membekali teman-teman dengan kemampuan-kemampuan sharing apa pengalaman terkait dengan kepraktisiannya ya. Jadi teman-teman harapannya nanti bisa belajar banyak dari bapak-bapak praktisi tersebut begitu. Nah, untuk apa yang akan teman-teman lakukan untuk semester ini atau untuk tahun ini, prakrinnya itu nanti dilakukan atau dijalankan di DEB teman-teman ya. Jadi harapannya eh, teman-teman semua nanti bisa berkontribusi lebih banyak terhadap DEB begitu. Ini saya sharing dulu ya terkait dengan rencana pembelajarannya. Sebentar. Oke. Oke, ini ya. Jadi ini adalah rencananya. Jadi kebetulan tahun ini sudah lumayan signifikan ya jumlah mahasiswanya ada sekitar 100. Jadi satu mahasiswa itu akan dibimbing eh, sorry sorry satu dosen akan membimbing dua kelompok begitu. Nah, itu teman-teman bisa lihat kelompoknya ada sampai 16 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk kelas yang MPP 1 dan 9 sampai 16 untuk MPP 2. Nah, untuk dosen-dosennya teman-teman juga bisa lihat di situ. Untuk yang MPP satu itu ada Bu Fatimah, Bu Ike, Pak Wahyu Warsono, dan Pak Rio Zakatama. Begitu. Nanti untuk yang MPP 2 itu ada saya, Pak Rosario, Pak Sudarto, dan Pak Agung Laksana. Gitu. Nah, project yang akan kalian lakukan pada semester ini itu adalah sebelum mulai minggu ini sampai nanti UTS itu teman-teman akan melakukan project terkait dengan inventarisasi aset DEB. Nanti itu sudah ada pembagiannya ya, kelompok berapa mengerjakan lantai berapa gitu. Nah, kenapa kok ada yang lantai yang sama? Nah, ini artinya adalah eh, tidak masalah ya. Ini hanya hanya apa proyek pembelajaran saja gitu ya. Artinya ini kita belum sampai benar-benar harus bikin aplikasinya dan seterusnya. Sehingga intinya adalah teman-teman belajar untuk melakukan penata usahaan aset begitu ya, inventari aset gitu. Nah, nanti untuk format dan seterusnya nanti tentu saja akan mengikuti dosen pembimbingnya masing-masing begitu ya. Jadi nanti teman-teman memang diharapkan untuk secara intens bisa berkoordinasi atau bisa bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing. Nanti untuk akses di grup prakerin itu semua dosen sudah ada di sana begitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa mulai berdiskusi terkait dengan bagaimana proyeknya dan seterusnya gitu. Nanti untuk pertemuan dan seterusnya dan ini kan juga apa namanya perlu dipahami juga bahwa tidak semua dosen pembimbing di sini adalah dosen eh, ini ya apa dosen tetapnya di DB tapi kebanyakan praktisi. Jadi nanti untuk program apa namanya, untuk skema pertemuan, skema bimbingan nanti tergantung sama dosennya masing-masing begitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa berkesempatan main ke kantornya bapak-bapak praktisi, nah, itu bisa juga ya. Nanti tergantung sama dari dosen pembimbingnya begitu. Ya, jadi nanti UTS sampai UTS teman-teman semua nanti akan menginventarisasi ya. Jadi untuk kelompok 1 sampai 3 lantai 1 dan seterusnya begitu. Jadi tidak usah masalah ini sama lantainya nggak masalah ya. Jadi ini memang sendiri-sendiri. Nanti intinya adalah teman-teman belajar bagaimana cara membuat ya membuat database atau inventarisasi dengan baik gitu. Nanti semuanya tergantung sama dosen pembimbingnya. Nanti ada di luar DB juga ya. Nanti silakan bisa menyesuaikan gitu. Nah, untuk UAS nanti teman-teman akan mengumpulkan tugasnya ya. Jadi biasanya nanti teman-teman akan mengumpulkan 2 jenis tugas ya. Seperti tahun lalu itu ada yang
tugas kelompok, artinya dikumpulkan per kelompok satu, sama nanti kita juga ada mungkin bentuknya tugas individu begitu ya. Tapi nanti itu akan dikabarkan menjelang UTS begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tapi intinya teman-teman harus bisa mulai berinisiatif secara profesional ya. Jadi anggap aja teman-teman ini mulai belajar menjadi seorang profesional begitu. Jadi bekerja. Jadi nggak lagi tugas itu dikejar-kejar dosen dan seterusnya. Jadi saya harapkan inisiatif dari teman-teman semua ya untuk bisa mengerjakan proyeknya dengan baik. Karena saya ingatkan sekali lagi, jumlah SKS-nya ada 4 ya, 4 SKS, sehingga teman-teman harus bisa dilakukan dengan baik-baik supaya nilainya juga optimal. Tuh. Oke, itu untuk sebelum UTS. Nanti habis itu setelah UAS ya, setelah UAS itu teman-teman proyeknya adalah mengaplikasikan ini ya pemahaman teman-teman yang sudah dipelajari dari satu, semester 2, semester 3 ya terkait dengan bagaimana mengoptimalkan aset begitu ya. Nah ini teman-teman nanti beda-beda ya proyeknya ya. Nah ini nggak masalah kalau ada yang sama itu desainnya juga boleh berbeda ya. Jadi tergantung kalian. Nah ini nanti harapannya teman-teman nanti bisa ini ya apa namanya melakukan proyek ini basisnya adalah kalian jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa gitu ya. Jadi kantin itu sebenarnya yang dipengennya seperti apa. Nah, nanti ini berarti kan artinya adalah untuk renovasi ini nanti kalian bisa melakukan dari analisis pasar ya. Kira-kira nanti yang dipengenin mahasiswa seperti apa dan seterusnya begitu. Nah, nanti di sini yang untuk proyek UAS ini lumayan rumit ya. Jadi nanti kalian diharapkan bisa bikin semacam proposal begitu. Kira-kira nanti ke depannya siapa tahu ya nanti bisa digunakan di IB juga untuk bisa renovasi gedung begitu yang sesuai dengan keinginan stakeholder salah satunya ya kalian ya sebagai mahasiswa gitu jadi ada beberapa nanti ruang kelas dan ruang KMDB untuk kelompok satu dan dua ada perpus juga nanti kantin dan seterusnya nanti silakan teman-teman saya yakin teman-teman semua juga sudah pasti sudah belajar ya terkait dengan aplikasi bisa dibuat layoutnya bisa dibuat 3D-nya dan seterusnya ya semakin bagus semakin lengkap nanti otomatis juga apa namanya apresiasi akan semakin baik ya nilainya makin bagus gitu. Jadi silakan redesign sesuai dengan pasar seperti apa ya. Mahasiswa, dosen atau teknik juga mungkin bisa kalian tanya-tanya ya terserah juga. Nanti intinya adalah di UAS kalian harus mengumpulkan semacam proposal gitu. Jadi kayak misalnya kantin, nah, nanti kalian berarti sudah ada proposal untuk renovasi kantin itu seperti apa, dibuat seperti apa, skemanya seperti apa dan seterusnya. Jadi itu ya yang nanti teman-teman perlu menjadi perhatian gitu. Nah, ini apa namanya Excel-nya ini akan saya share di grup ya nanti untuk pegangan teman-teman semua. Terus pembagian kelompoknya nanti juga kalian bisa lihat di sheet 2 di sini ya. Nanti jadi silahkan bisa dicek juga untuk pembagian kelompoknya. Satu kelompok kurang lebih 6 orang kalau nggak salah ya. 6 sampai 6 kalau nggak salah ya. Kurang lebih ya sama 6 atau 5 orang gitu. Jadi nanti silakan teman-teman uh, sudah tahu siapa dosen pembimbingnya nanti langsung bisa menghubungi ya terkait dengan bagaimana skema pembimbingan dan juga dalam pengerjaan. Ya, gitu. Itu ya teman-teman ya terkait dengan prakerin untuk semester ini. Jadi teman-teman diharapkan tadi sudah saya sampaikan ya bisa lebih berinisiatif ya untuk dapat mengerjakan proyeknya gitu. Mungkin itu ya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ada tambahan terkait dengan kelas prakerin ini. Sedikit menambahkan Pak Bagas. Ya, silakan. Jadi yang harus teman-teman ingat ya bahwa prakerin ini kan mata kuliah dengan jumlah SKS-nya 4 SKS ya. Iya Ya, kan? betul. Berarti Hmm. artinya beban SKS-nya itu sangat besar walaupun ritme kelasnya cenderung lebih santai karena teman-teman tidak diharuskan masuk kelas setiap hari dan mungkin juga nggak setiap Sabtu kita bimbingan, tapi mohon agar 4 SKS tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Karena once nilai kalian itu kurang baik, misalkan dapat C, maka nanti bisa mempengaruhi apa ya transkrip teman-teman jadi bisa jadi nggak cum laude dan sebagainya gitu. Dan juga nanti tolong diperhatikan untuk pengumpulan tugasnya ya. Maksudnya gini, nanti teman-teman kan akan dibedakan tugas kelompok dan tugas individu pas UTS maupun UAS gitu. Nah, biasanya mahasiswa ini terlewat atau asal-asalan nih ngerjakan UTS individunya. Misal nanti teman-teman harus bikin poster gitu. Nah, kalau bagian itu ke skip, otomatis nilai
kalian juga berbeda. Jadi nanti di akhir jangan sampai ada yang protes, Bu, kenapa kok nilai saya dan teman sekelompok saya itu beda-beda, padahal kita ngerjainnya barengan, ya karena ada komponen individu tersebut gitu. Ya, terima kasih Bu Fatima terkait dengan ini ya sharing pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Jadi memang betul ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan, kami harapkan ya semua teman-teman nanti bisa dikerjakan sebaik-baiknya ya. Jadi mau itu tugas individu, mau itu tugas kelompok dan seterusnya dikerjakan sebaik-baiknya sehingga nanti nilainya juga bisa maksimal. Dan juga nanti teman-teman juga perlu ingat bahwa dosen-dosen itu juga pasti akan menilai dari sisi non teknis ya, seperti etika kalian, seperti inisiatif kalian, integritas kalian gitu ya. Jadi saya harapkan jangan sampai nih kalau misalnya nanti ada nggak pernah bimbingan, tiba-tiba mau tes baru bimbingan gitu, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi sebisanya seminggu sekali lah, at least itu teman-teman harus ada pertemuan. Karena kembali lagi ini kan juga 4 SKS ya, jadi tetap harus ada progres yang dikerjakan gitu. Jadi jangan sampai terlewat. Gitu. Oke, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu dosen yang ingin menambahkan terkait dengan prakerin ini, atau mungkin konfirmasi juga tidak apa-apa ya, karena ini kebetulan dosen-dosen praktisinya eh, beberapa ada yang baru mengajar semester ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Oke, Menurut saya, saya cukup Pak Bagas. oke, matur nuwun Bu Ika. Oke, oke, kalau begitu mungkin itu ya yang hal-hal yang perlu teman-teman semua perhatikan di dalam pembelajaran prakerin ini gitu ya. Kalau begitu mungkin langsung kita lanjut ke ini ya, diskusi. Kira-kira dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi atau didiskusikan? Izin Pak, Ya, silakan Pak Darto. maaf saya terlambat gabungnya. Ada Ya, apa, Pak? itu kelompok sudah dibagi ya itu ya. Sudah Pak, nanti Excel-nya akan saya share di grup Pak ya. Di grup nanti Bapak juga bisa cek Oke, juga. oke ya. Artinya nanti kan bisa buat atur jadwal khusus untuk masing-masing paling tidak untuk bimbingan saya ya, gitu. Ya, betul. Nanti Ya, bisa ya, koordinasi ya. dengan Pak Dato. Dan juga izin ya mungkin untuk Bapak Ibu dosen nanti mungkin apabila ada yang menghubungi Japri begitu ya di grup nanti mungkin bisa tolong diakomodasi gitu untuk diskusi jadwal ataupun diskusi yang lainnya begitu. Ya. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin menambahkan? Oke. Kalau sudah cukup jelas, mungkin itu ya untuk sosialisasi pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, ini SKS-nya cukup signifikan ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada tidak maksimal, terus juga tadi yang disampaikan Bu Fatima, jangan apa namanya melihat bahwa satu kelompok nilainya harus sama, belum tentu juga ya. Nanti pasti juga ada yang membedakan juga kalau memang harus beda begitu. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengikuti kelas ini sambil belajar ya, bagaimana untuk menjadi apa namanya pekerja yang profesional ya, inisiatif, berintegritas, beretika dan seterusnya begitu. Nanti teman-teman tentu saja bisa belajar juga lebih banyak dari bapak-bapak praktisi ya yang sudah berpengalaman tahunan bahkan puluhan tahun begitu. Oke, kalau begitu mungkin itu dulu ya untuk pertemuan pada hari ini. Setelah ini silahkan bisa berkoordinasi dengan dosen pembimbing masing-masing dan nanti kita akan apa update infonya ada di grup begitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada pertemuan pada hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.